Apa yang kau punya, itulah yang Tuhan pakai untuk memberkati. Walaupun kau punya kemampuan, tapi kalau engkau tidak berusaha, tidak bekerja, tidak bangkit dan action, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga. Ini ada ceritanya di mana ada seorang ibu janda bukan janda kaya. Kok jadi janda kaya nggak masalah gitu. Tapi ini ceritanya, ini janda miskin. Bukan saja hanya miskin, tapi punya hutang. Janda ini memiliki masalah yang kompleks. Pertama masalahnya adalah suaminya sudah mati. Kalau janda suaminya meninggal, tapi ada janda yang nggak suami meninggal ya. Yang kedua, perempuan ini, janda ini memiliki hutang. Miskin berhutang lagi. Kalau miskin nggak apa-apa, asal yang punya hutang nggak ada masalah ya. Yang ketiga, anaknya, aset satu-satunya yang 2 anaknya mau diambil oleh debt collector. Ketiga, masalah yang kompleks. Suaminya mati, punya hutang lagi, bukan punya hutang, kelilit hutang, sampai-sampai nggak bisa bayar. Apa yang terjadi, Pak Alim? Kalau nggak bisa bayar, motor ini diambil dulu, betul nggak? Motor dia ambil, udah nggak bisa lagi, TV dia ambil, nggak bisa lagi, ini dia ambil, nggak ada lagi, nanti anaknya diambil. Udah habis anaknya, siapa diambil? Dia yang diambil. Nah, itu bahaya. Elisa ketika dia datang, ada 2 pertanyaan yang disampaikan kepada perempuan janda ini. Pertanyaannya apa? Apa yang dapat aku perbuat bagimu? Dan yang kedua, apa yang engkau punya? Hari ini tema khotbah saya adalah apa yang engkau punya. Kalau katakan samping kiri kanan, apa yang kau punya? 1, 2, 3 ya. Dengan tegas. Apa yang kau punya? Aku nggak punya apa-apa, Elisa. Hanya ini yang ku punya, sebuah. Perhatikan, bukan banyak, sebuah. Nanti cuma satu pun sepertinya tidak berguna. Sebuah buli-buli. Buli-buli itu bukan gede. Buli-buli itu di Israel itu kecil, nggak ada artinya. Dia seperti tempat minyak kecil. Dibandingkan bejana terlalu jauh. Perhatikan, tapi apa yang dapat kita pelajari dari sini, saudara? Elisa berkata, apa yang dapat ku perbuat? Tapi jawaban yang kedua, apa yang engkau punya? Seharusnya ibu janda ini menjawab pertanyaan pertama dong ya. Apa yang dapat ku perbuat? Lakukan supaya aku nggak berhutang lagi, supaya hutangku lunas. Seharusnya begitu kan? Tapi dia jawab yang kedua, dan jawabannya itu luar biasa. Jawabannya tepat. Aku nggak punya apa-apa. Dia nggak berkata lakukanlah Elisa supaya aku terbebas dari hutang. Enggak. Dia berkata, aku tidak punya apa-apa, hanya sebuah buli-buli kecil. Dan mungkin dipakai sebentar lagi, besok mati mereka. Apa maksudnya Elisa mempertanyakan ini, mengajukan pertanyaan ini, saudara? Elisa mempertanyakan, apa yang dapat ku perbuat? Dan apa yang engkau punya? Artinya saudara, Elisa ingin mengalihkan konsentrasi atau fokusnya ibu janda ini dari persoalannya ke jalan keluar. Sekali lagi, arti dan maksud dari Elisa mempertanyakan 2 pertanyaan, apa yang dapat ku perbuat dan apa yang engkau punya,
Artinya Elisa ingin mengalihkan fokusnya ibu janda ini dari hutang persoalannya ke jalan keluar. Artinya apa yang kau punya? Elisa nyuruh si ibu janda ini pergi untuk apa? Bukan pinjam, minta di situ. Mintalah. Ini perjuangan. Karena apa? Saya minta. Aku saja sudah gak diakui untuk pinjam. Ini perjuangan. Jangankan minta, minjam saja sudah gak diakui. Tapi oke lah, dia aku pergi dan meminjam, istilahnya bejana-bejana pada tetangga-tetangga. Artinya apa, saudara? Elisa berkata, apa yang kau punya? Ali, apa yang kau punya? Watimu, apa yang kau punya? Artinya apa? Apa yang bisa kau kerjakan? Apa yang bisa kau lakukan? Saya mau katakan, Tuhan menghadirkan manusia telah membekali minimal satu kemampuan. Dan hari ini Tuhan berkata dan bertanya, apa yang engkau punya? Kemampuan apa yang kau punya? Jangan engkau menatapi dirimu, jangan kau menangisi nasibmu, jangan kau mengurung diri. Kenapa? Aku sudah lakukan terbaik, kok ini yang terjadi? Stop. Bangkit. Ibu janda ini hanya punya sebuah boleh yang sepertinya tidak berarti. Tapi kalau saudara baca sampai selesai, yang tidak berarti itu, yang sepertinya tidak berarti itu, buli-buli itu bisa mencukupi, bisa melunasi hutang-hutangnya, malah lebih. Dan untuk kehidupan mereka selanjutnya, sebuah buli-buli yang kecil tidak berarti bisa memenuhi bejana. Kalau kita bilanglah ada 20 bejana, betul? Ada 20 bejana. Ketika dia masuk ke rumah, ditaruh buli-buli ini, diteteskan minyak. Perhatikan, bulinya kecil, bejananya gede kayak ember. Dituangkan bejana itu, ngalir terus, penuh, digeser, diganti. Ngalir terus, penuh, digeser, ganti. Sampai ke 19, penuh, digeser. Sampai 20, dan ibu itu bertanya apa? Masih ada nggak? Anaknya berkata apa? Tidak ada lagi. Ketika tidak ada lagi, jalan nggak nih? Berhenti. Perhatikan, buli-buli kecil bisa mengisi bulu bejana besar. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ibu Tuhan memang nggak masuk akal, tapi menghasilkan luar biasa. Artinya saudara, buli-buli kecil ini yang tidak berarti, inilah yang Elisa pakai untuk menyelesaikan persoalan. Yang tidak berarti ini Elisa pakai. Makanya dia bertanya, apa yang dapat aku lakukan bagimu dan apa yang kau punya? Dan jawabannya tepat sekali, aku hanya punya buli-buli. Dan buli-buli inilah yang Elisa pakai untuk menyelesaikan persoalannya, untuk memberkati hidupnya. Artinya apa? Apa yang kau punya, itulah yang Tuhan pakai untuk memberkati. Artinya, walaupun kau punya kemampuan, walaupun ibu janda ini punya buli-buli, kalau dia tidak pergi meminjam bejananya, berfungsi gak ini buli-bulinya? Berfungsi gak? Tidak. Walaupun kau punya kemampuan, tapi kalau kau tidak berusaha, tidak bekerja, tidak bangkit dan action, itu tidak akan
kenapa